penggunaan zat itu nggak bisa sembuh, Mbak. Dia hanya bisa pulih. Total kayak gitu. Nggak bisa. Namanya pulih. Pulih. Boleh silakan saudara pakai ganja, nggak jadi masalah, bukan dianggap narkotika, tapi harus di tempatnya gitu. Kamu mau ketergantungan apapun silahkan kamu sendiri gitu. Ini saya buat tempat kamu nyuntik oleh negara. Kalau kamu mau pakai narkoba jenis misalnya ganja, ini dia tempatnya, ya. Jadi negara masyarakatnya sudah mengerti tentang bahaya narkoba. Nah untuk Indonesia memang nggak semudah itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedas, yang tayang di Palpres Official tiap Senin dan Kamis, yang pastinya selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda, insya Allah bisa memberikan informasi serta edukasi bagi kita semua ya. Nah, untuk di episode kali ini nih, kita kehadiran tamu bukan cuma satu nih, tapi dua. Kita langsung sapa aja tamu kita di siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadil dan Pak Hairul, selamat datang di studio kami. Sudah siap memberikan informasi untuk pemirsa Cukup Pedas ya? Insyaallah. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, tanpa menunggu lama lagi kita langsung mengobrol langsung dengan tamu kita di episode kali ini ya. Saksikan terus di Palpres Official. Ini langsung aja nih, kayaknya topik kita di episode kali ini agak sedikit menarik ya, bukan agak lagi sih, menarik. Nih aku perkenalin dulu nih pemirsa Cukup Pedas, kalau Mas Fadil ini Ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Sumsel, ya Mas Fadil ya, benar ya? Benar. Nah di samping Mas Fadil ada Bapak yang kece dengan warnanya yang ngejreng, Pak Hairul Penjalang. Pak Hairul ini sebagai Perhimpunan Konselor VCT, HIV dan AIDS Indonesia, benar Pak Hairul? Benar. Nah, udah dari namanya aja pasti kan penasaran nih pemirsa Cukup Pedas kan? Jadi jangan melewatkan episode kita kali ini ya. Nah, ini langsung aja nih kita ngobrol mungkin ke Mas Fadil dulu nih. Siap, Mbak. Sebagai Ketua Ikatan Adiksi ya. Konselor adiksi. Wilayah. Ini bisa bercerita nggak sih konselor ngapain sih? Oke. Siapa yang dibimbing ya. Boleh ceritain nggak nih? Oke, baik. Jadi sebelumnya memang organisasi IKA ini sendiri sedikit flashback ke belakang ya Mbak ya. Jadi memang pertama kali itu didirikan di nama Deklarasi Batavia itu di tahun 2008 di Jakarta. Nah untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri itu kita terbentuk di tahun 2012. Jadi konselor adiksi ini adalah sebuah organisasi ikatan konselor adiksi yang memiliki kompetensi dan standarisasi. Jadi organisasi ini adalah wadah untuk teman-teman yang melakukan profesi sebagai seorang konselor. Pekerjaannya ya kurang lebih untuk memberikan layanan kepada teman-teman yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Begitu sih. Jadi hanya narkoba. Narkoba ini siapa aja nih Mas Fadil yang dibimbing nih? Contohnya nih. Ya biasanya kan karena kebetulan saya juga profesinya sebagai seorang konselor di salah satu lembaga rehabilitasi swasta punya masyarakat ya di wilayah Sumatera Selatan. Jadi kan teman-teman yang masih aktif menggunakan narkoba ini kan biasanya mereka akan dirujuk baik dari keluarga atau biasanya dari rujukan dari BNNP. Itu kan menjalani program rehabilitasi nih di lembaga rehabilitasi. Nah salah satunya nanti yang memberikan pendampingan selama klien mengikuti program itu adalah konselor. Biasanya ya. Begitu. Ini siapa yang paling banyak dibimbing oleh Mas Fadil selama ini? Mas Fadil udah berapa lama jadi konselor? Saat ini jalan 6 tahun, Mbak. Oh, udah 6 tahun. Udah cukup lama ya. Jadi siapa yang paling banyak dibimbing oleh mendapat konseling dari Mas Fadil? Teman-teman yang ikut dalam program rehabilitasi. Jadi kan kalau program rehabilitasi itu kan ada dua macam program, Mbak. Jadi ada yang program rehabilitasi rawat inap, ada yang dia rawat jalan. Nah, salah satunya yang memberikan, kalau kita konselor ini memberikan pelayanan seperti konseling individualnya, memberikan edukasinya, terus memberikan edukasi tentang pencegahannya, relapse preventionnya. Jadi teman-teman yang masuk dalam layanan program itu akan kita berikan layanan. Kurang lebih sih begitu. Ada kesulitan apa yang ditemui selama menjadi konselor?
Ya, kalau kesulitannya sih saat ini kadang kan tidak semua teman-teman ini yang aktif menyalahgunakan atau korban ini kan dia masuk ke dalam layanan rehabilitasi ini atas kemauannya sendiri. Karena kan terkadang banyak yang ada intervensi dari keluarga, ada yang memang tangkapan dari pihak kepolisian yang dirujuk ke BNNP rujuk ke kita. Yang seperti itu kan biasanya mereka tidak memiliki niat nih. Nggak kooperatif ya? Benar, awalnya tidak mau. Jadi otomatis biasanya orang yang dalam tahapan itu kita biasa bilang namanya prekontemplasi, Mbak. Jadi mereka tidak menyadari adanya gangguan, terus merasa pemakaiannya baik-baik saja. Biasanya dalam tahapan itu agak sulit untuk bisa mengarahkannya. Makanya program rehabilitasi itu kan biasa kita buat rentang ya 3 bulan sampai 6 bulan program. Di kurang lebih sih biasanya orang yang dalam tahap menerima sebuah intervensi agak lambat untuk melakukan perubahannya. Nah, itu pasti kan Mas Fadil udah punya metode pendekatan sendiri ya. Itu harus kita pakai cara apa tuh Mas Fadil? Ya, biasanya kan makanya pada tahap awal klien masuk dalam lembaga rehabilitasi itu kan biasanya klien sudah kita bagi nih per konselor. Misalnya si A, konselornya saya Bro Fadil. Dari awal kita sudah bangun building trust dulu, Mbak, dari proses melakukan screening, ya kan, melakukan intake orientasi program, terus melakukan asesmen juga. Nah, yang paling penting itu adalah treatment dari sesi konseling individualnya sendiri, di mana nanti konselor dengan klien itu akan sama-sama untuk bekerja sama ya, menyelesaikan permasalahan yang dimiliki klien. Biasanya kan orang yang menjadi penyalahguna itu kan banyak masalah kompleks yang timbul akibat dari penyalahgunanya. Nah, di situ bersama dengan konselor menjadi fasilitator nih untuk bisa membantu menyelesaikan konflik tersebut. Biasanya begitu. Jadi harus dibuat nyaman, dibuat percaya dulu ya yang mau kita bantu. Apa kita nyebutnya yang klien. Ini? Oh, klien ya. Oh, si klien ini. Ada pengalaman mungkin siapa sih yang paling susah untuk diajak konseling sama kita? Biasanya sih gini, Mbak, karena kan dalam profesi konselor adiksi ini kita punya kode etik ya. Jadi memang kalau untuk saya sebut nama mungkin mohon maaf belum bisa, tapi inisial aja deh, misalnya inisial R nih. Biasanya paling sulit untuk sedikit ada tantangan ya, yang agak kesulitan dalam memberikan layanan konseling ini kalau klien ini sudah punya penyakit penyerta seperti misalnya skizofrenia atau ada yang bipolar. Nah, biasanya kan gangguan kejiwaan, benar Om. Yang punya 2 kejiwaan. Benar, gitu ya. jadi kan dia otomatis itu harus dapat layanan medis juga untuk masalah kejiwaannya. Nah, itu untuk membantu klien yang seperti itu harus butuh kesabaran. Karena kan terkadang ketika dia masih dalam fasilitas pembantuan dari medis, baik dari komunikasi aja kadang nggak nyambung. Nah, itu agak menjadi tantangan sih, kesulitan kita. Jadi bisa dikatakan Mas Fadil ini orang yang paling sabar di dunia ini ya mungkin? Tidak mau. Pekerjaan menuntut kesabaran Ya, kan? Mbak. Berarti dengan pasangan juga sabar berarti? Iya, amin. Nah, itu gimana tuh kita bisa akhirnya mendekati si klien kita ini, Iya. Mas Fadil? Biasanya kan obat itu kan kalau klien yang punya penyakit penyerta seperti skizofrenia atau bipolar kan kalau dia terapinya dapat bantuan dari medis kan biasa butuh waktu 1-2 bulan untuk penyesuaian obat dulu. Biasanya kalau efek obat itu sudah bekerja, mulai tuh komunikasinya udah bisa nyambung. Ya minimal komunikasi kita setiap hari harus lebih banyak bertemu sama dia. Lebih banyak, harus setiap hari atau konselor ini harus setiap hari ketemu sama klien atau? Kalau dalam layanan kita ketemu terus setiap hari, Mbak. Cuman, iya, cuman biasanya kan sesi konseling individual itu kalau di tempat kita minimal 1 minggu itu dia wajib ketemu konselor 1 kali. Dan berapa lama itu setiap ketemu Mas Fadil? Sejam, 2 jam? Biasa kalau konseling itu 40 sampai 60 menit, Mbak. 40 sampai 60 lama ya. Dan itu apa sih yang kalimat apa sih yang kita lebih ke motivasi atau mungkin kita lebih dengarkan curhatannya dia atau apa sih Mas Fadil? Biasanya sih kalau sesi konseling itu kan kita akan lihat dari urutannya dari asesmen tadi, Mbak. Jadi kan sebelum klien masuk dalam program Free Mary, dia mendapat layanan sesi konseling individual, kita kan melakukan asesmen nih, penilaian dari permasalahan yang dimiliki klien selama menyalahgunakan. Nah, dari asesmen itu kita akan melihat nih permasalahannya apa, konfliknya apa. Nanti itu akan dijadikan dalam sebuah namanya rencana terapi di dalam program untuk bisa diselesaikan, untuk bisa difasilitasi untuk diselesaikan permasalahannya. Nah, jadi konselingnya itu temanya dari permasalahan yang dimiliki klien. Misal kalau kita angkat permasalahannya adalah tentang kecanduannya nih, ya kan biasanya kita akan konseling awal itu mencari tahu riwayat penyalahgunaannya dulu. Kenapa dia bisa memakai, apa awal faktor yang menyebabkan dia make, terus efek apa yang dia terima. Jadi kalau konseling itu sifatnya bisa edukasi, bisa motivasi, semuanya campur sih di tekniknya. Dan semua yang klien yang
Mas Fadil mendapat konseling dari Mas Fadil ini semuanya berhasil lolos sembuh maksudnya tuh. Oke, nah ini kita garis bawain dulu Mbak. Jadi kalau orang yang menjadi seorang korban penyalahguna atau orang yang dalam gangguan dalam gangguan penyalahgunaan zat itu nggak bisa sembuh Mbak. Dia hanya bisa pulih. Total kayak gitu. Nggak bisa. Namanya pulih. Pulih. Tapi masih pakai narkoba atau gimana maksudnya itu? Nah makanya kalau sembuh kan dia berarti nggak akan kembali lagi. Iya. Ya, oke. Tapi kalau pulih dia bisa kembali lagi. Jadi kembali kalau adiksi ini kan sifatnya penyakit otak kronis yang bersifat kekambuhan. Artinya suatu masa dia bisa saja berhenti, dia bisa saja kembali lagi memakai. Kembali bagaimana cara dia memaintain diri dia untuk menghindari situasi yang berisiko bagi pemulihannya. Jadi sama seperti penyakit, kalau kita sih biasanya menyamakannya seperti penyakit diabetes. Diabetes nggak ada yang bisa menyembuhkan, Mbak. Tapi dia ketika dia pulih, dia harus ngontrol pola makannya, ya kan, asupan gulanya harus dikontrol. Sama orang yang mengikuti program rehabilitasi, ketika dia sudah selesai mengikuti program rehabilitasi, dia harus mengontrol lingkungannya, pergaulannya, pola hidupnya. Jadi harus dibentengi berarti Harus. ini ya, jangan sampai dia terjerumus lagi. Benar. Gitu. Itulah waktu di rehab, ini tambahan. Waktu di rehab mereka dapat ilmu itu. Benar. Ilmu apa tuh? Ilmu untuk membentengi dirinya setelah dia keluar. Seperti apa tuh? Banyak, jadi nanti mungkin Bro Fadil banyak yang tentang ilmunya yang di dalam ya. Nah, itulah nanti menjadikan pertahanan dia, coping dia, pertahanan waktu dia di masyarakat kembali. Nah, karena tadi diceritakan oleh Fadil bahwa narkoba ini ya, kita narkoba aja atau narkotik ini, yang diserangnya itu susunan saraf pusat. Banyak sekali sel susunan saraf pusat, kan ribuan Tuhan yang ngasih di sel kita ini banyak gangguan. Jadi diganggunya oleh zat itu. Jadi zat itu kalau sudah ganggu sekali, dia tetap ada di otaknya. Jadi kembali. Jadi oleh sebab itu dia sembuh waktu di rehab. Tapi setelah dia keluar dia ngulang lagi. Oleh sebab itu tidak ada kata sembuh, yang ada tuh pulih gitu. Nah, ini sewaktu-waktu ditimbul lagi. Itulah kadangkala yang menyebabkan keluarga harus kita libatkan, lingkungan harus kita libatkan. Support system, benar, Mbak. Ya. Karena lingkungan memang berpengaruh besar ya Pak Erul ya. Sangat. Bisa jadi kan diajak atau awalnya mungkin nongkrong ya, nongkrong kayak gitu, akhirnya lama-lama tergiur lagi dengan teman. Nah kalau dia sudah terjerumus 2 kali gimana dok? Ya makanya Mbak, jadi biasanya nih kita kan ada beberapa grup bantu diri sih di Sumsel ini, salah satunya adalah grup NE. Memang saat ini sedang kita mau aktifkan lagi. Jadi nanti ketika teman-teman yang memang ketika dia selesai program pulang dia nggak ada kegiatan, kita sarankan dia ikut grup bantu diri tersebut agar bisa tetap berada di komunitas yang bisa membantu dia. Nah kalau biasanya kalau orang yang relapse tergantung Mbak, kita lihat dulu nanti relapse-nya. Nah relapse itu apa tuh? Mungkin masih banyak pemirsa cukup yang belum tahu dari relapse itu apa. Oke, relapse ini kan proses kembalinya seseorang yang mengalami pemulihan, dia kembali menggunakan lagi. Jadi misalnya dia ngikutin program rehab nih, udah selesai program, dia sudah berhenti pulih selama 1 tahun, tiba-tiba dia pakai lagi. Nah itu namanya relapse, kembali menggunakan. Terjerumus lagi. Ya ada juga yang namanya sleep. Apa tuh? Nah jadi kalau sleep Bobok taunya. sudah pulih, tapi dia dalam situasi yang mungkin terpaksa dia harus kembali sekali menggunakan, tapi dia sudah itu tidak lagi menggunakan. Maksudnya terpaksa itu seperti apa? Dia masuk ke dalam satu pergaulan atau misalnya hadir dalam satu pertemuan yang mengharuskan tidak bisa keluar atau harus make nih. Teman lama lah. Biasanya kalau orang yang make nih, kalau teman-teman datang, kalau keluar kan takut dicepuin kan. Nah, tunggu duduk dulu sini, selesain dulu kita pakai. Kalau enggak ikut pakai dulu. Mau nggak mau dia pakai nih. Tapi setelah itu dia tidak pakai lagi. Nah itu sleep namanya. 1 kali hanya memakai. Itu ya. Nah, kalau relapse dia terus-terusan lagi makainya. Nah kalau yang dari sebanyak klien yang Mas Fadil temui paling banyak karena apa mereka terjerumus narkoba? Kalau yang paling banyak selalu pergaulan. Salah pergaulan. Jadi kalau masalah yang timbul itu kan di tren anak muda nih, kalau teman ngajak make, oh ini efeknya begini-begini, akhirnya mencoba. Rasa ingin coba-coba sih Mbak sebenarnya. Jadi mendengar teman bercerita, oh pakai sabun enak loh, gini-gini, akhirnya coba. Ketemu efek enak, besok nyambung lagi. Itu biasanya begitu. Benar. Nah, klien Mas Fadil juga memang lebih banyak milenial atau usia banyak produktif? Usia produktif dan milenial. Dan beberapa kali saya 15 sampai 35. Bahkan
ada yang dapat 50 juga pernah dapat klien yang berumur 50 tahun. Dan namanya juga narkoba kan nggak kenal umur, Mbak. Mau 60, 30, 15, bahkan kita pernah punya klien yang umur 12 tahun juga pernah. Ada, iya, kan kasihan ya, masih proses SMP, akhirnya ya kembali kepada lingkungannya gitu. Nah, dunia konselor ini kan mungkin banyak yang masih jarang dengar ya. Nah, kalau Mas Fadil sendiri kenapa sih mau berkecimpung dan mau menggeluti dunia konselor ini? Ya, memang. Ya, awalnya kan memang pada saat itu saya juga pernah ikut layanan program ya. Jadi pada saat itu saya ngeliat ada, oh ini pekerjaannya oke nih, kayaknya bantu-bantu orang. Terus setelah saya selesai untuk program, saya juga coba ada sekolahnya juga. Tapi untuk saat ini sekolahnya memang belum ada standarisasinya dari pemerintah apakah harus seperti ini. Cuman di setiap lembaga rehabilitasi yang sudah ditunjuk Kemensos, dia ada layanan yang namanya sekolah on job training, namanya Mbak Ojeti. Nah, di situ benar. Ya. Jadi di dalam proses sekolah selama 3 bulan ini dia akan dibekali dulu teori-teori tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang konselor. Akhirnya ketika saya coba bergabung untuk belajar, selesai dapat tawaran yang di Sumsel dengan Bro Denny Andrea, alhamdulillah bertahan sampai saat ini. Tapi pemicunya apa ya? Kenapa Mas Fadil tuh mau ke dunia ini tuh kenapa kayak gitu loh? Tertariknya apa karena lihat iklan atau apa karena ajakan teman kayak gitu? Kenapa sih? Apa? Saya kan orangnya kalau dulu orang bilang lebih hobi bersosial, Mbak. Jadi saya lebih suka pekerjaan itu yang di lapangan. Jadi bertemu banyak orang. Jadi saya ngeliat konselor ini kan ada sosok bakal bertemu banyak teman-teman nih yang memang punya masalah dan dari penggunaan kecanduannya. Dan saya juga salah satu orang yang dulu punya masalah berat di situ dan mencoba ingin membantu yang lain lah. Selain mencoba untuk meningkatkan jiwa sosial, membantu orang lain juga, ya alhamdulillah ada rezekinya juga ternyata di situ. Begitu. Jadi sebagai yang sudah lama di dunia konselor ini, mungkin Mas Fadil ada nggak sih saran untuk pemirsa Cukup Pedas sana yang agar jangan salah pergaulan ya, Khairul ya, jangan terhindar dari bahaya narkoba nih? Kalau imbauan sih apa ya? Kalau saran kalau bisa jangan coba pakai, jangan coba-coba pakai. Apapun yang dibilang teman enak lah, inilah segala macam, jangan. Lebih enak jauh nggak pakai. Itu sih. Kalau sudah sekali pakai, maka akan terjerumus, nggak ada lagi kata enak, yang ada hanya hancur. Itu aja sih, Mbak. Hancur aja, pasti hancur. Jadi jangan coba-coba. Benar. Kalau bahasa wong kita bilang apa bae yang kita miliki itu masuk dalam kaca kecil itu nah. Ada nama kaca pirek untuk membakar sabu itu, apa bae bentuknya, mau mobil bisa masuk di dalam situ. Jadi jangan dipakai. Kalau harapan Mas Fadil nih terhadap bahaya narkoba nih apa nih? Nah, saya berharap untuk keluarga-keluarga atau bapak ibu yang wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kalau memang ada keluarga yang punya masalah dengan ketergantungan penggunaan narkoba, jangan takut untuk datang, terutama ke BNNP, karena memang ada layanan rehabilitasi yang dimiliki oleh BNNP. Terus kita juga di Sumsel ini kurang lebih ada 12 IPWL dari Kementerian Sosial, institusi penerima wajib lapor. Selama bapak ibu mendaftar atau melaporkan keluarga yang punya masalah dengan penyalahgunaan, itu tidak akan diproses hukum, pasti akan disarankan untuk proses rehabilitasi. Jadi jangan pernah takut, rehabilitasi itu tidak sama dengan penjara, karena masih banyak orang berpikir ketika dilaporkan ke BNNP minta bantuan rehabilitasi, ditangkap anak aku, padahal tidak itu. Tidak. Karena jangan salah kaprah. Nah, saat ini juga Polresta Palembang itu punya rumah konseling, kalau nggak salah Fadil baru di launching. Teman-teman yang datang ke situ melaporkan bahwasanya ada keluarga penyalahguna, itu akan dibantu dapat layanan konseling untuk rujukan rehabilitasi. Jadi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya nih untuk membantu masyarakat di wilayah Palembang agar bisa mendapatkan layanan rehabilitasi. Jadi kalau ada para pemikiran bahwasanya melaporkan keluarga untuk mendapatkan rehabilitasi itu akan ditangkap, itu salah. Salah, Mbak. Salah banget. Gitu sih. Jadi di sini kita sama-sama memberikan informasi yang klarifikasi juga ya Mas Fadil ya. Banyak, Mbak. Pada saat kita buat sosialisasi ya, misalnya baik wilayah yang memang tingkat penyalahgunaannya tinggi, kadang orang mikir kalau aku lapor Pak Agi aku kena tangkap anak aku, padahal tidak. Itu jadi memang belum begitu tersebar informasinya seperti itu. Masih banyak ketakutan seperti itu bagi orang tua ya. Siap. Nah, kalau biasanya kan narkoba ini kan pakai media ya, ada yang disuntik ya,
Nah, disuntik ini kan kalau sering kali pakai yang nggak higienis kan akhirnya jadi kena penyakit AIDS ya, Pak Hairul ya, bener ya? Nah, itu memang banyak nggak sih kasus yang seperti itu ditemukan di Sumsel ya khususnya? Ya, jadi mungkin sekalian tambahan dari si Fadil. Sebenarnya tanggal 26 itu Hari Anti Narkotika Internasional ya. Nah, dalam rangkaian itu mungkin termasuk BNN, termasuk Yayasan Fadil dan lain-lain, termasuk IKAI, kegiatan sosialnya salah satunya adalah kunjungan ke media-media. Oleh sebab itu kita ke media pada sore ini, Palpres. Nah, yang narkoba ini kan jenisnya banyak. Ya, kalau istilah Palembangnya narkoba itu narik kolor bapak. Istilah Palembang ya. Aku sering kali mengistilahkan itu ya. Narkoba ini banyak jenisnya. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2019, narkotika itu terbagi. Jadi terbagi dua, ada alami, ada tidak alami. Yang alami itu adalah salah satunya adalah kokain, heroin, dan ganja, itu alami tubuh. Nah, narkotika buatan itu termasuk ekstasi dan sabu-sabu. Jadi itu narkotika buatan yang awalnya zat kimia itu digunakan oleh orang medis untuk kesehatan, salah satunya adalah analgesik dan pengobatan orang-orang gangguan jiwa. Tapi diracik obat itu jadilah sabu-sabu dengan ekstasi. Semuanya mempengaruhi susunan saraf pusat, otak yang diganggunya. Sedangkan otak ini beda kita dengan binatang, ya hewan lainnya ada di otak. Ya, kalau binatang dan lain-lain dia hanya punya hasrat, punya makan dan lain-lain. Tapi manusia punya ada pikiran, ada enak, ada sosial dan lain-lain. Nah, itulah yang diganggu oleh saraf, itulah yang diganggu oleh narkoba. Jenis dari narkobanya yang paling banyak dulunya ya tahun 2000 ke bawah adalah putau. Putau ini adalah kerahnya dari heroin. Sebenarnya pohonnya itu opium namanya. Ada getah dan lain-lain. Tapi opium itu kan bunga ya? Bunga. Ya, opium itu bunga, ada getahnya dan lain. Itulah terjadilah ada heroin, ada turunannya ya. Ada banyak jenis-jenis lainnya. Okay. Nah, di Indonesia itu beredar juga yang namanya putau tadi. Efek dari kalau putau ini kebanyakan nyuntik, kan nyuntik mereka pakai insul. Efek dari pemakaian insulin ini ya karena mereka cucau istilahnya, cucau itu pakai bersama teman-temannya. Ya ini yang gak higienis tadi ya. Nah, kalau dia sudah sakau, mereka tidak akan lagi berpikir ini higienis atau tidak. Yang penting barang itu masuk ya. Ya, kalau mereka kan cekak-cekak. Cekak-cekak juga ya. Spare. Karena mahal ya Pak ya. Iya. Ujung korek api itu harganya 75.000. Bumbunya itu mahal sekali. Sekarang udah 150 kali ya. Kalau dulu ya. Nah, setelah aku nyuntik, aku sudah play, enak, sambil dengerin lagu slang, sudah itu baru Fadil nyuntik juga dengan suntikan yang sama. Suntik juga. Kalau Fadil sudah kena HIV, kalau HIV itu adalah virus. Ya, virus itu nyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sel darah putih. Nah, virus ini nyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kalau senjata manusia itu kita anggap senjata, ya, sel darah putih itu senjata, kita anggap senjata di badan kita. Oleh sebab itu kita kan perlu sembuh, terus mencret kita bisa sembuh dewek, terus demam-demam kita bisa sembuh dewek. Kenapa? Karena ada sel darah putih. Nah, virus HIV ini ya nyeranglah sistem kekebalan kita ini. Oleh sebab itu kalau sudah nyerang berarti ada penyakit masuk ke tubuh kita, dia langsung berkembang cepat. Karena apa? Karena pelurunya udah ada lagi di badan kita. Oleh sebab itu meninggalnya uang kena HIV itu bukan karena HIV-nya, tapi karena penyakit penyertanya tadi ya Pak ya. Misalnya di kena paru, parunya meninggal, atau hepatitis yang meninggal. Nah, disinilah yang menjadi ke internasional sebenarnya WHO mengatakan bahwa kita harus memerangi tentang HIV itu. Oleh sebab itu booming tahun 2000 bawah ada program-program lainnya untuk HIV ini. Nah, inilah sekarang setelah tahun 2000 ke atas sampai 2010 itu karena kita tahu bahwa efek itu tuh jelek, lebih jelek dari yang lain. Ya.
karena makan narkoba suntik tadi gantian dan lain-lain. Jadi di antara mereka kalau sudah make, misalnya aku positif, biasanya ada orang 10 sama-sama make, karena aku cucau sama mereka, gantian sama mereka, ceka-ceka sama mereka, otomatis karena aku sudah kena, yang 10 ini pasti kena. Iya, Karena apa? Karena darahnya yang sama, makanya. Dari situlah letaknya yang bahayanya, ya. Oleh sebab itu negara termasuk dunia gimana supaya narkoba suntik yang jenis ini harus dihilangkan, ya. Oleh sebab itu banyak program tentang penanggulangan HIV dan lain-lain, termasuk luar negeri dan lain-lain.